Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizka, mahasiswi program Doktor Manajemen dan Bisnis Sekolah Bisnis IPB University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan topik yang sangat menarik dalam dunia manajemen keuangan dan juga tata kelola perusahaan, yaitu agency theory. Materi ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen keuangan dan investasi lanjut di bawah bimbingan Profesor Roy Sembel. Teori ini sangat penting untuk menggambarkan hubungan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan yang dapat menimbulkan konflik, biaya tambahan, dan bahkan krisis kepercayaan. Selanjutnya mari kita melihat lebih dalam ya hubungan antara principal and agent yang seringkali itu disebut sebagai konsep principal and agent relationship. Nah, prinsipal misalnya nih pemilik atau investor mempercayakan mandat kepada agent seperti manajer ataupun pekerja untuk menjalankan tugas tertentu. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus karena memang adanya perbedaan kepentingan dan juga keterbatasan informasi. Nah, kita masuk dari sisi kiri ya. Kita masuk yang namanya failure zone atau zona kegagalan. Zona ini muncul ketika kepentingan pribadi atau self interest dari agent ini lebih dominan karena adanya asymmetric information. Prinsipal tidak selalu tahu semua tindakan agent. Dari kondisi inilah maka bisa timbul yang namanya moral hazard, yaitu agent bertindak oportunis, mengurangi usaha atau mengambil risiko yang berlebihan tanpa sepengetahuan si prinsipal. Nah, bisa juga terjadi adverse selection, yaitu di mana prinsipal nih salah mengambil agent sejak awal karena informasinya tidak lengkap. Nah, akibatnya tujuan organisasi ini bisa tidak tercapai ya atau gagal. Nah, sebaliknya di sisi sebelah kanan ya, kita punya yang namanya success zone atau zona keberhasilan. Zona ini muncul apabila kepentingan antara prinsipal dan agent ini berhasil disejajarkan. Nah, caranya antara lain seperti interest alignment yang agar keduanya ini memiliki tujuan yang sama. Seperti juga pemberian bonus ataupun insentif agar agen ini lebih termotivasi serta monitoring dan reporting untuk mengurangi risiko moral hazard. Nah, selain itu juga desain kontrak yang baik atau kontrak desain ini juga penting ya agar risiko atau imbalan ini terdistribusi secara adil. Nah, apabila hal-hal ini berjalan efektif, maka hubungan antara prinsipal dan agent ini bisa menciptakan keberhasilan bersama. Nah, dengan demikian, kunci keberhasilan dalam hubungan prinsipal agent ini adalah bagaimana kita mengelola informasi yang tidak seimbang tadi, mengurangi moral hazard, serta merancang sistem insentif dan monitoring yang tepat. Kita masuk ke perkembangan agency theory. Sejarah teori agency ini dapat kita telusuri sejak Adam Smith tahun 1776. Dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika Adam Smith ini menyoroti perbedaan perilaku antara pemilik dan pengelola bisnis. Ini terjadi perbedaan. Nah, kemudian selanjutnya gagasan ini berkembang lebih jauh pada tahun 1963 ketika Kenneth Arrow memperkenalkan konsep moral hazard dalam ekonomi informasi. Nah, kemudian di tahun 1970 ada George Akerlof melalui karyanya The Market for Lemons yang menjelaskan fenomena adverse selection, yaitu ketika salah memilih pihak karena informasi yang tidak sempurna. Nah, kemudian tahap selanjutnya di tahun 1973 ada Stephen Rose memformalkan hubungan antara principal agent ini ke dalam model matematis. Nah, selanjutnya di puncaknya yaitu Jensen and Mackling di 1976 ini menulis Theory of the Firm yang hingga saat ini menjadi dasar utama pembahasan tentang agency cost atau biaya agensi. Selanjutnya kita masuk di konsep inti agency theory. Jensen dan Mackling mendefinisikan biaya agensi sebagai total kerugian akibat konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Dalam agency teori sendiri, terdapat 3 konsep inti yang penting untuk dipahami, yaitu cost, control, dan implication. Nah, yang pertama yaitu cost. Agency cost ini muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Nah, bentuknya ada 3. Yang pertama, monitoring cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi agent.
Kemudian yang kedua yaitu bonding cost, itu biaya kontrak atau insentif agar agent ini mau bekerja sesuai tujuan dari si prinsipal. Yang ketiga yaitu residual loss, yaitu kerugian yang tetap akan ada karena kepentingan prinsipal dan agent ini tidak sepenuhnya sama. Sehingga agency cost ini dapat dirumuskan sebagai monitoring ditambah bonding ditambah dengan residual loss. Nah, inti yang kedua yaitu kontrol. Untuk menekan biaya tersebut, perusahaan memerlukan mekanisme kontrol. Misalnya melalui tata kelola perusahaan yang baik, pengawasan oleh dewan komisaris, pemberian insentif dan bonus yang berbasis kinerja tentunya, dan serta adanya regulasi pasar modal yang mengatur transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang ketiga yaitu implication. Implikasi dari teori ini sangat relevan dengan adanya kontrol yang baik tentunya, kontrak akan lebih efisien. Laporan keuangan lebih transparan, keputusan manajerial ini jadi lebih tepat dan juga akan membantu kita untuk memahami perilaku pemegang saham dan juga manajer pada saat keseharian bekerjanya. Untuk memahami relevansinya, mari kita lihat contoh di dunia bisnis. Misalkan saja ada perusahaan publik yang bergerak di sektor pangan. Nah, kita sebut saja PTX. Dalam laporan keuangannya ditemukan indikasi adanya manipulasi data, yaitu piutang dan persediaan hampir 4 triliun rupiah, serta penjualan fiktif sebesar 662 miliar rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena manajemen ingin menunjukkan adanya kinerja yang bagus untuk memperoleh bonus jangka pendek. Nah, ini merupakan bentuk klasik dari konflik prinsipal agent. Ketika manajer sebagai agent ini lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan pemegang saham. Lebih jauh lagi, ada dana perusahaan sebesar 1,78 triliun rupiah ini dialirkan ke pihak terafiliasi. Nah, praktek ini lebih sering disebut dengan tunneling. Ini menggambarkan konflik antara pemegang saham mayoritas dan juga minoritas. Di sini kita bisa melihat ada 3 tipe konflik ya. Yang pertama yaitu principal versus agent, di mana pemegang saham ini dirugikan oleh manajemen. Nah, yang kedua, mayoritas versus minoritas. Kepentingan pemegang saham minoritas ini diabaikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu shareholder versus kreditur. Yang mana di sini kreditur dirugikan karena dana yang digunakan itu untuk kepentingan pribadi manajemennya. Nah, kemudian kasus ini mengingatkan kita bahwa konflik ini bukan hanya teori, tapi memang ada di dunia nyata. Selanjutnya kita membahas tentang mind map agency theory. Mind map ini merangkum penerapan agency teori dalam berbagai bidang. Nah, ini kita bagi ada 4, yaitu yang pertama di model pricing aset. Dalam teori keuangan, agency teori ini berkaitan erat dengan model penentuan harga aset. Misalnya saja di CAPM, kita bicara tentang risiko sistematis dan juga biaya keagenan yang dapat mempengaruhi return. Sedangkan di APT, konsep arbitrase dan juga multifaktor pricing ini sering menimbulkan potensi konflik agensi karena perbedaan kepentingan antar pihak. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini kita ada informasi asimetris. Agency teori ini juga membahas masalah informasi yang tidak seimbang, seperti adverse selection, yaitu masalah yang muncul sebelum kontrak disepakati. Ketika satu pihak memiliki informasi lebih banyak dibanding pihak lainnya, nah untuk mengurangi ketimpangan ini, digunakan signaling theory, di mana pihak dengan informasi yang lebih banyak ini memberikan sinyal agar pasar atau investor lebih percaya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bias dan strategi. Selain itu juga perilaku agent dan prinsipal ini sering dipengaruhi oleh bias kognitif. Salah satunya adalah perilaku agent Yang ketiga adalah bias dan strategi. Perilaku agent dan prinsipal ini juga sering dipengaruhi oleh bias kognitif. Salah satunya adalah survivor bias dalam evaluasi kinerja, di mana hasil sukses ini terlihat menonjol sementara kegagalan ini sebenarnya tidak tercatat. Nah, interaksi antar pihak ini bisa dianalisis dengan game teori, di mana setiap pihak ini mengambil strategi tertentu sampai tercapai keseimbangan atau equilibrium. Nah, kemudian yang keempat adalah alat modeling untuk mengukur dan memitigasi risiko konflik. Nah, kita juga menggunakan alat matematis. Salah satunya adalah option pricing model yang membantu menghitung insentif berbagai opsi saham agar kepentingan manajer ini lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham.
Sehingga agency teori ini tidak hanya teori yang berbicara tentang konflik kepentingan antara prinsipal dan agent, tapi juga menjelaskan dampaknya dalam berbagai aspek keuangan dan manajemen. Agency teori ini membantu kita memahami bagaimana menyelaraskan kepentingan antara pihak yang mendelegasikan wewenang dengan pihak yang menjalankannya, sehingga keputusan yang diambil ini lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan. Baik, kita masuk di model matematis. Tadi di mind map terkait dengan agency teori sudah dijelaskan apa-apa saja hubungan antara agency teori dengan beberapa teori yang lain. Tapi di sini model matematis yang akan kami coba jelaskan hanya ada dua, yaitu yang pertama model dasar linear kontrak, yang mana formula dasarnya adalah W sama dengan S ditambah B dikali P. Nah, untuk penjelasannya sebagaimana kita lihat bahwa dari grafik ini bisa kita lihat ya, bahwa semakin besar usaha agent, biaya yang ditanggung ini semakin meningkat secara kuadrat. Oke. Nah, tujuan dari model ini adalah menyelaraskan kepentingan prinsipal yang menginginkan biaya efisien dengan kepentingan agent yang menginginkan kompensasi tinggi. Dengan kata lain, kontrak linear ini memberikan jalan tengah untuk meminimalkan konflik kepentingan sekaligus memaksimalkan kinerja yang optimal. Ini adalah untuk model dasar agency theory. Model yang kedua yaitu model yang menjelaskan persoalan moral hazard. Ini dikemukakan oleh Holmstrom pada tahun 1979. Nah, intinya ini terdapat trade-off antara insentif yang diberikan kepada agent dan risiko yang harus ditanggung. Semakin tinggi insentif atau B, maka kompensasi yang diterima agent ini akan semakin meningkat. Tetapi pada saat yang sama, varian risikonya ini juga meningkat. Artinya, prinsipal harus membayar lebih mahal dan menghadapi ketidakpastian yang lebih besar. Komponen utama dari model Holmstrom ini adalah insentif, risiko, dan kompensasi. Nah, tujuan prinsipal adalah mencari titik optimal, yaitu di mana insentif cukup tinggi untuk mendorong agen bekerja keras tapi tidak menimbulkan risiko yang berlebihan yang membebani prinsipal. Solusi yang ditawarkan oleh Holmstrom ini adalah desain kontrak yang seimbang yang mana memberikan insentif yang efektif sekaligus membatasi risiko. Sehingga baik prinsipal maupun agent tetap berada pada posisi yang rasional dan menguntungkan. Dengan kritik dan pengembangan teori. Teori ini memang memiliki pengaruh yang sangat besar, tapi memang banyak yang mengkritik ya. Seperti Eisenhower di 1989, ini menilai bahwa biaya kontrol dalam teori ini terlalu tinggi dan kurang efisien. David Benn di 1992 pun berpendapat bahwa teori agensi ini terlalu sederhana dan tidak mencerminkan tata kelola perusahaan modern. Nah, selanjutnya kita ada Freeman di 1994 itu mengkritik asumsi self-interest yang terlalu kuat yang mengabaikan nilai etika dan kerjasama. Kemudian ada Blair dan Stout di tahun 1999 ini memperkenalkan konsep team production. Sedangkan Okoli di tahun 2016 ini menyoroti ketidaksesuaian teori ini dengan konteks budaya negara berkembang. Dalam 2 dekade terakhir, teori agensi ini mengalami pembaruan melalui pendekatan stewardship theory, behavioral agency theory, dan juga integrasi dengan prinsip ESG. Di Indonesia, praktik good corporate governance ini diperkuat melalui keberadaan komisaris independen, komite audit, keterbukaan informasi, serta laporan keberlanjutan. Semua ini tentunya bertujuan untuk menurunkan biaya agensi, memperkuat transparansi, dan juga meningkatkan kepercayaan investor. Akhirnya kita belajar bahwa teori agensi ini tidak hanya sekedar teori konflik, melainkan alat untuk memahami bagaimana menyelaraskan kepentingan antara mereka yang memberi mandat dan mereka yang menjalankannya. Kuncinya adalah tata kelola yang baik. Good governance is the bridge between trust and value. Teori agensi terus berevolusi, berinteraksi dengan teori keuangan, perilaku, dan etika untuk menjawab tantangan tata kelola di era digital dan keberlanjutan. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memperluas wawasan kita tentang bagaimana teori klasik bisa menjadi panduan modern dalam membangun organisasi yang berintegritas dan berdaya saing global. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.